selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Erina Hildadia dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Program Studi Ilmu Komunikasi kelas B1. Dan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih gambaran dan analisa saya terhadap sistem komunikasi yang ada di desa saya, Desa Kedung Kendo. Oke, sebelum masuk ke topik wawancara saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih proses komunikasi sosial dan budaya itu? Jadi, proses komunikasi sosial dan budaya di masyarakat melibatkan berbagai elemen yang mempengaruhi interaksi antara individu dan kelompok. Dalam suatu budaya, seperti gaya bahasa sehari-hari, norma, dan nilai, komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi interpersonal, dan komunikasi media sosial seni dan budaya. Seperti ritual dan budaya lokalnya itu seperti apa. Nah, berikut ini penjelasan dari narasumber saya dari beberapa aspek yang terkait dengan proses komunikasi sosial dan budaya di masyarakat Desa Kedung Kendo. Di video kali ini saya bersama dua narasumber yang berasal dari warga Desa Kedung Kendo. Oke, kali ini saya bersama narasumber dari asli warga Desa Kedung Kendo dengan Bapak siapa? Perkenalkan dulu Bapak. Baik, saya perkenalkan diri lebih dahulu ya. Nama saya Bapak Sagus Waluyo. Kebetulan di sini saya sebagai Ketua RT Perumahan TNI AL RT 19 RW 07 Kelurahan Kedung Kendo Sidoarjo. Saya tinggal di perumahan ini sejak tahun 1997, sekitar 26 tahun. Nah, keberadaan saya di lingkungan RT 19 ini. Oke Pak, dengan pertanyaan yang pertama nih, saya mau bertanya kepada Bapak mengenai di Desa Kedung Kendo ini Pak. Di Desa Kedung Kendo ini kan mata pencariannya seperti wirausaha, wira swasta, TNI AL dan terpandi ya Pak. Nah, dalam hubungan komunikasi sosial di Desa Kedung Kendo ini, apakah ada perbedaan yang mencolok karena jabatan pekerjaannya Pak? Jika iya, biasanya membedakannya itu seperti apa Pak? Dengan adanya profesi yang beragam, warga di sini untuk komunikasi sosial itu sangatlah harmonis, tidak ada jadi masalah, sehingga kekeluargaan dan hubungan satu sama lain itu sangatlah baik. Karena masalah itu saling membutuhkan dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan kegiatan masyarakat di sini merupakan suatu bentuk kerukunan serta keamanan lingkungan. Jadi komunikasi masyarakat itu sangatlah harmonis dan baik, tidak ada masalah. Baik, oke, terima kasih Bapak. Alhamdulillah kami di sini sebagai warga RT 19 RW 7 di dalam komunikasi masyarakat. Walaupun warganya memiliki beragam profesi, semua itu sangat baik-baik saja. Karena semua itu saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga kami bisa bertukar pikiran untuk mewujudkan warga sejahtera dan makmur. Lanjut dengan pertanyaan yang kedua ya Pak. Nah, sekarang bagaimana hubungan komunikasi budaya yang ada di Desa Kedung Kendo? Misalnya di desa ini apakah ada budaya lokal dari zaman nenek moyang sampai sekarang yang masih dilakukan setiap per tahunnya Pak? Jika ada, seperti apa sih budaya lokal yang ada di Desa Kedung Kendo ini Pak? Terima kasih. Agar desa kami ini itu masih tetap melakukan kebiasaan tahunan seperti itu. Di luar desa, kegiatan tersebut itu sudah dilakukan dari nenek moyang terdahulu. Mudah-mudahan sampai besok kelak ya, generasi berikutnya, untuk kelanjutannya anak turun kita masih melestarikan kebudayaan ini seperti itu. Untuk komunikasi kebudayaan rakyat, desa kami salah satunya adalah warga kami walaupun berbeda keyakinan, ada yang beragama Muslim dan beragama Nasrani,
Kami di sini saling menghargai satu sama lain. Tidak ada hal-hal berbeda satu sama lain. Sehingga dapat mewujudkan kehidupan sosial di masyarakat menjadi tentram dan harmonis. Lanjut pertanyaan yang ketiga, Pak. Apakah di desa ini ada sistem komunikasi politik, Pak? Misalnya ada kegiatan yang diikuti setiap warga desa Kedung Kendor? Jika ada, contohnya seperti apa, Pak? Dan tolong berikan penjelasan mengenai komunikasi politik di desa ini. Terima kasih. Di desa Kedung Kendor itu dibagi ke beberapa RW, kemudian turun lagi ke bawah adalah RT. Untuk komunikasi politik itu biasanya saya pandang itu adalah dimana salah satunya warga kami ini tentang cara pemilihan ketua RT mendatang. Di sini untuk memilih kandidat itu secara berdemokrasi. Semua warga itu berhak untuk memilih, sehingga pilihan suara yang terbanyak itulah yang akan menjadi penentu pemenang kandidat tersebut menjabat sebagai kepala atau ketua RT yang akan datang, sehingga jumlah terbanyak itu tidak bisa diganggukan. Terjadi pengesahan sebagai ketua RT yang akan datang, dan itulah wujud dari bentuk demokrasi dan bentuk sistem politik di warga kita ini di RT 19 Kelurahan Bungden. Betulnya Mbak, di lingkungan kami di sini ada organisasi atau kumpulan ibu-ibu TKK yang mana dilakukan pertemuan 1 bulan 1 kali. Dalam kegiatan tersebut, untuk memberikan informasi atau menyampaikan kegiatan yang ada di lingkungan impor ada, seperti pada iuran bulanan untuk biaya kebersihan, biaya kematian, biaya pembangunan, dan lain-lain. Juga disertakan harisan bibit, sehingga adanya kegiatan ini untuk membentuk ketepunan warga dan mendapatkan informasi terbaru serta silaturahmi antar warga sehingga terwujud menjadi warga yang damai dan bersama. Oke, terima kasih Bu dengan pertanyaan mengenai komunikasi politik yang ada di desa. Pertanyaan selanjutnya mengenai pola sistem di desa Kedung Kendor, Pak. Pola sistem komunikasi apa yang biasanya dilakukan masyarakat desa Kedung Kendor ini? Misalnya mengadakan sesuatu acara nih Pak, kegiatan yang diikuti seluruh warga desa Kedung Kendor. Berikan penjelasan, terima kasih. Oh iya, untuk pola sistem di masyarakat Kedung Kendor sini di RT 19 RW 07 Kelurahan akan menjadi warga yang rukun, harmonis, agar lebih akrab, terjalin saling kenal mengenal, sering ada menghargai dan menghormati. Salah satunya kami di sini kesepakatan warga mengadakan acara misalkan seperti halal di bulan Ramadan, selalu diperingati, selalu dirayakan, selalu dipakai untuk hal-hal tersebut. Di warga RT 19 ini seluruh warga itu bisa bersilaturahmi di satu tempat, misalkan di balai. Kami berkumpul, ada sambutan dari ketua RT untuk menyampaikan hal-hal kepentingan bersama, dan juga dari panitia kecil menyampaikan suatu himbauan atau suatu apa yang perlu diingatkan, disampaikan seperti itu. Pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat tentang tanggapan nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai komunikasi di lingkungan RT 19? Di lingkungan RT 19 RW 07 ini, walaupun itu beragam ya, berasal dari Sunda, dari Madura, ada yang dari Sulawesi, Sumatera, sangatlah beragam. Semuanya tidak ada masalah ya. Mereka itu penduduk itu bisa adaptasi dan bisa menyelesaikan, sehingga mereka sudah mulai belajar dengan bahasa lokal, bahasa daerah cara digunakan, bahasa Jawa di sini,
bahasa nasionalnya menggunakan bahasa Indonesia. Semuanya tidak menjadi kendala atau tidak menjadi masalah. Kehidupan bermasyarakat sangatlah harmonis, rukun dengan baik. Jadi tidak ada masalah yang menolak begitu di mana. Terima kasih Bapak atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya Pak ya, dari saya tadi. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali. Untuk komunikasi di lingkungan kami di sini sangat lancar Mbak, karena di sini setiap tahun mengadakan pertemuan desa wisata atau yang disebut dari, sehingga warga mendapatkan informasi dan berita terbaru tentang kesehatan, berita atau yang disebut dengan posyandu. Juga informasi mengenai kooperasi, perkembangan sifat pinjam, lingkungan warga kami, dan juga kami memiliki komunikasi melalui WhatsApp, grup, lebih. Inilah bentuk komunikasi yang sangat baik dan erat hubungannya di lingkungan warga kami. Terima kasih Bu atas tanggapannya mengenai komunikasi yang ada di desa ini. Jadi itulah jawaban dari dua narasumber saya di Desa Kedung Kendo. Beliau adalah warga asli Desa Kedung Kendo yang mempunyai banyak riwayat baik sejarah Desa Kedung Kendo. Jadi kesimpulan materi yang sudah dijelaskan tadi ialah proses komunikasi sosial, budaya, maupun politik yang ada terjadi di masyarakat memiliki konteks dan dinamika komunikasi yang unik, sehingga contoh-contoh ini dapat bervariasi di berbagai budaya Desa Kedung Kendo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.